Hai, selamat datang di channel Kang Santai. Iya, bahas Arifureta lagi nih mumpung ada ide konten. Pasti tahu kan kalau di seri Arifureta ada yang namanya labirin. Mereka itu ada 7 yang terletak pada lokasi-lokasi yang ekstrim dan tentunya nggak sembarangan orang bisa menaklukkannya. Oke, inilah pembahasan tentang terminologi labirin secara lengkap dan detail. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, bisa dipertimbangkan untuk subscribe channel kecil ini sebagai salah satu bentuk dukungan. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Pertama-tama, apa sih labirin itu? Secara singkat, labirin adalah dungeon yang diciptakan oleh para member terakhir dan terkuat dari Liberators. Ada yang nggak tahu dungeon? Simpelnya sih, dungeon itu sebuah tempat yang biasanya berisi monster atau semacamnya dan karenanya dimanfaatkan oleh para petualang sebagai tempat berburu monster. Ya, untuk sekedar level upping atau bahkan untuk mencari uang dengan menjual hasil item drop dari monster yang berhasil dibunuh. Oke, terus tujuan dibuatnya untuk apa? Jadi, sebelumnya secara turun-temurun diceritakan bahwa labirin itu diciptakan oleh para Mavericks yang mencoba menantang si dewa, si Ehid. Tapi mereka gagal dan akhirnya berakhir dengan melarikan diri ke dalam labirin. Kenapa jadi Mavericks? Bukannya tadi Liberators? Nah, sebenarnya semua orang kecuali Hajime dan kawan-kawannya itu taunya mereka Mavericks. Orang-orang yang pemberontak itu, Hajime sendiri baru mengetahui kebenarannya setelah menaklukkan labirin Orcus yang ada di episode 5. Nah, di kisah aslinya, labirin ini dibuat sama para Liberator sebagai media yang dapat menjembatani atau untuk mewariskan kekuatan mereka dalam bentuk ancient magic. Kepada siapa? Tentunya kepada generasi di masa mendatang. Ya, sepertinya hero ini pengecualian sebenarnya karena bukan berasal dari Tortus. Dengan harapan tujuan mereka yang gagal mereka wujudkan pada masa itu dapat terwujud di masa mendatang. Kalau soal Liberator sendiri saya sudah punya video yang membahas mereka. Yuk tonton dulu biar paham. Kalau udah paham, yuk lanjut kita. Ini labirin karena merupakan sebuah tempat yang menyimpan ancient magic yang jelas powerful banget, harus benar-benar diberikan pada orang yang tepat. Kapan-kapan saya bahas tuntas tentang ancient magic, stay tune aja. Gak sembarang orang bisa memperoleh ancient magic, jadi dibuatlah trial yang benar-benar susah. Bukan cuma tentang kekuatan fisik atau kekuatan magic. Ketahanan psikis dan emosi pun juga merupakan syarat kelayakan pada salah satu labirin. Emang buat apa juga ngurusi emosi? Kalau punya pistol kan tinggal bam 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 tuntas. Ngelawan Ehid gak segampang itu kawan. Dan terima kasih kepada para Liberator yang bahkan ngurusi aspek seperti emosi yang kadang sangat diremehkan. Tapi ternyata perannya dalam pertempuran nanti sangatlah krusial. Oke, mari kita bahas satu persatu labirinnya. 1. Labirin Orcus. Labirin Orcus merupakan salah satu labirin yang paling mudah dijangkau jika dibandingkan dengan labirin-labirin lain karena terletak di kota Horoti, Kerajaan Heilig. Namun sebelum kondisinya seperti ini, labirin ini terletak di dalam tambang Greenway di kota Velnica, Kerajaan Velka. Ini juga kemungkinan yang menjelaskan kenapa di dalam labirin Orcus kita dapat menjumpai banyak mineral berwarna hijau. Ya karena ini bekas tambang Greenway. Secara umum labirin ini dipecah menjadi 2 bagian, di mana pada setiap bagian terdapat 100 lantai. Semakin dalam kita masuk akan semakin banyak monster yang kekuatannya gak ngotak sama sekali. Labirin ini dibuat oleh seorang sinergis bernama Oscar Orcus, dan bagi siapapun yang berhasil menaklukkan labirin ini, dia akan mendapatkan ancient magic yang bernama creation magic. Tema yang diusung labirin ini adalah memberi kekuatan dan pengalaman kepada para penantang sehingga mereka mampu mengatasi batasan diri mereka sendiri. Menurut urutannya sih labirin ini seharusnya diselesaikan terakhir kali karena labirin Orcus adalah labirin tersulit untuk ditaklukkan. Sampai saat ini baru 3 orang yang diketahui berhasil menaklukkan labirin ini, Tianlit, Hajime, dan Yue. 2. Labirin Raizen.
Labirin Reisen terletak di Ngarai Reisen, tempat di mana sihir dalam tanda kutip nggak bisa dipakai. Dan ada banyak sekali monster berbahaya. Tapi jelas, bagi yang telah menyelesaikan labirin Orcus pasti bisa bertahan di Ngarai ini. Karena kalau nggak, pintu keluar labirin Orcus nggak akan diletakkan di sini. Atau mungkin karena Orcus mengira kalau labirinnya diselesaikan terakhir. Jadi dia taruh pintu keluar dari labirinnya ke Ngarai Reisen dengan anggapan setiap orang yang berhasil menyelesaikan labirin Orcus pastinya juga telah menyelesaikan labirin Reisen. Labirin Reisen ini berbentuk labirin. Lah, iya, labirin Reisen merupakan labirin yang berbentuk labirin. Anda nggak salah dengar. Bingung? Pasti. Jadi gini, labirin itu kan di Arifureta merupakan terminologi yang mengacu pada suatu dungeon. Tapi sebenarnya di luar konteks Arifureta, labirin itu adalah sebuah tempat yang mana memiliki jalan-jalan rumit dan berliku dengan dinding tinggi sebagai upaya untuk membuat orang yang berada di dalamnya berpikir keras agar dapat mencari jalan keluar. Nah, labirin Reisen konsepnya seperti itu. Tapi bedanya, bilik-bilik di dalam labirin Reisen dalam waktu tertentu akan diacak sedemikian rupa sehingga orang yang berada di dalamnya akan kesulitan untuk mengingat atau memetakannya. Tantangan di labirin ini didominasi oleh jebakan yang dapat aktif oleh sebuah pemicu, dan monster yang ada di dalamnya merupakan golem-golem gitu. Pencipta labirin ini adalah Milady Reisen, dan ancient magic yang didapatkan setelah menaklukkan labirin Reisen adalah gravity magic. Tema yang diusung labirin ini adalah paksa para penantang untuk menyelesaikan rintangan tanpa bantuan sihir. Sampai saat ini, yang berhasil menaklukkan labirin Reisen adalah Hajime, Yuesia, dan Kousuke. 3. Grand Volcano. Ini nih yang saya tunggu di season 2-nya. Grand Volcano. Labirin yang terletak di gurun pasir Gruen ini memiliki bentuk menjulang seperti layaknya gunung, tapi lebih mendatar seperti kubah, dan puncaknya berbentuk dataran. Jadi bentuknya mungkin mirip mangkuk yang dibalik itu. Labirin ini merupakan labirin dengan lokasi yang diketahui dengan jelas selain labirin Orcus. Namun, meskipun lokasinya jelas, tetap saja gak banyak orang yang berani memasukinya karena mau bagaimanapun, ini tetaplah labirin. Dan pastinya, berbahaya jika dimasuki sembarangan. Labirin ini punya 50 lantai dengan lava, sungai lava. Apa yang diharapkan selain lava? Dengan panas yang pastinya gila banget dapat menjadi fatal kalau kelamaan di dalam sana. Kalau kita lihat di trailer season 2-nya, lavanya juga bisa jadi bentuk-bentuk monster. Pencipta labirin ini adalah Nice Gruen Caliente, dan menyelesaikan labirin ini akan memperoleh ancient magic bernama special magic. Tema yang diusung adalah menguji bagaimana penantang dapat tetap fokus dan merespon pada kejutan terus-menerus dalam tekanan ekstrim. Sampai saat ini, yang berhasil menyelesaikan labirin ini adalah Fred Bakwa, Hajime, Yuesia, dan Tio. Namun Tio gak memperoleh special magic karena suatu alasan. Nanti tahu sendiri kok di season kedua. 4. Sunken Range of Melusine. Labirin ini terletak di dasar laut barat di dekat Erisen. Tapi ada yang unik dari cara memasuki labirin ini. Sebelumnya penantang harus telah menaklukkan labirin Grand Volcano dan mendapatkan bukti penaklukan yang berupa pendan. Pendan yang diperoleh berbentuk silinder berongga dengan lampu di tengahnya. Pada malam bulan purnama, penantang harus memegang pendan tersebut di depan bulan purnama dan mengarahkan pendannya agar cahaya bulan dapat tepat melewati lokasi lampunya. Lalu labirin ini akan naik ke permukaan dari dasar laut. Unik kan? Labirin ini isinya makhluk-makhluk laut. Dan ada juga trial berupa ilusi yang bisa nyerang secara nyata, tapi cuma bisa diserang balik pakai mana. Keren gak tuh? Sersa hantu beneran. Orang yang menciptakan labirin ini adalah Meiru Melusine. Dan dengan menyelesaikan labirin ini akan memberikan restoration magic kepada mereka yang berhasil menyelesaikannya. Tema yang diusung adalah mengungkap kengerian yang telah dilimpahkan para dewa pada dunia. Sampai saat ini, yang berhasil menyelesaikan labirin ini cuma Pertinya Hajime,
yaitu Hajime, Yue, Xia, Tio, dan Kaori. 5. Divine Mountain. Divine Mountain terletak di kerajaan Helix, tepatnya di pegunungan di mana Holy Gorge berada. Meskipun tempatnya cukup terjangkau, penantang tidak bisa asal masuk begitu saja. Ada 3 syarat sebelum dapat memasukinya. Pertama, penantang harus telah menyelesaikan setidaknya 2 labirin lain atau masuk bersama dengan para orang yang telah menaklukkan 2 labirin. Syarat kedua, penantang harus mengingkari Dewa Tortus si Ehid. Dan syarat ketiga, yaitu telah mengalahkan seseorang yang dalam pengaruh Ehid. Jika dia tidak memenuhi syarat ketiga, mereka harus melalui serangkaian ujian mental, termasuk dicuci otaknya untuk mengabdi pada Ehid, mengubah alam bawah sadar mereka, menyesatkan dengan visual, serta segala macam penyesatan lain. Jika penantang dapat menyelesaikannya, mereka akan diuji dengan melawan ilusi prajurit masa lalu Holy Gorge. Setelah semua tantangan berhasil dilalui, para penantang akan bertemu dengan roh dari pencipta labirin ini dan dituntun menuju ke ruangan di mana mereka akan dibekali dengan ancient magic. Orang yang menciptakan labirin dengan konsep yang sangat menantang ini adalah Laus Barn. Dan dengan menyelesaikan labirin ini, penantang akan diberi spirit magic. Tema dari labirin ini sudah dapat ditebak, yaitu adalah menguji tekad penantang untuk menjatuhkan dewa. Sampai saat ini, yang berhasil menaklukkan labirin Divine Mountain adalah Hajime, Yue, Xia, Tio, Kaori, dan Aiko Sensei. 6. Labirin Haldina. Labirin Haldina terletak di Grand Tree Uralt yang berada di tengah-tengah Sea of Trees. Ini sebenarnya merupakan labirin kedua yang ingin ditaklukkan Hajime setelah labirin Orcus. Namun ternyata ada syarat yang mengharuskan para penantang untuk menyelesaikan 4 labirin lain termasuk Sunken Ruins of Melusine sebelum dapat memasuki labirin ini. Tantangan di labirin ini termasuk yang paling gila menurut saya, mulai dari mengubah bentuk tubuh penantang menjadi monster, ilusi tentang hal-hal yang paling diinginkan, sampai melawan kecoa raksasa. Juga ada beberapa hal yang bisa jadi fanservice kalau saya nggak salah ingat. Pencipta dari labirin ini adalah Liutilis Haltina. Ancient Magic yang diperoleh setelah menyelesaikan labirin ini adalah Evolution Magic. Tema yang diusung adalah menguji ikatan para penantang yang telah ditempa. Sampai saat ini, yang telah berhasil menaklukkan labirin ini adalah Hajime, Yue, Xia, Tio, Kaori, dan Shizuku. Terakhir, Frost Caverns of Snow. Labirin ini terletak di perbatasan wilayah manusia dan wilayah demon. Salah satu labirin yang memiliki lokasi paling mengerikan, karena daerah di sana merupakan lokasi dengan cuaca yang sangat tidak wajar, suhu dingin ekstrim, dan salju sepanjang tahun yang dapat berakibat fatal bagi makhluk hidup manapun. Silahkan bersyukur bagi yang memiliki artefak yang mampu mengatasi suhu dingin ekstrim seperti Hajime, karena artinya mereka cukup memikirkan cara menaklukkan labirin ini tanpa memikirkan cuaca mematikan. Ujian yang paling menarik dan paling membekas di ingatan saya adalah ujian psikologis dan mental. Penantang diuji dengan serangkaian emosi negatif untuk melihat bagaimana mereka mengatasinya. Seperti yang sudah saya bilang di awal, ujian dari para liberators tidak hanya menitik beratkan pada kekuatan tampak, tapi juga kekuatan mental seseorang. Dan dalam masalah ini, Tio lah juaranya. Pencipta dari labirin ini adalah Van Dresny, dan labirin ini akan memberikan metamorfosis magic pada penantang yang berhasil menaklukkannya. Tema yang diusung adalah mengalahkan diri sendiri dengan mengatasi segala aspek negatifnya. Sampai saat ini, yang telah berhasil menaklukkan labirin Frost Caverns adalah Tien Lid, Fred Bakwa, Hajime, Yue, Xia, Tio, Kaori, Shizuku, Suzu, dan Ryotaro. Akhirnya selesai juga. Itulah pembahasan paling detail yang dapat saya sampaikan terkait labirin. Meskipun ternyata nggak detail sama sekali. Isi video ini sebagian besar diolah dari wiki fandom Arifureta dan sisanya dari mengandalkan ingatan saya sendiri. Fakta menarik sebelum diakhiri, Kouki Shihiro tidak dapat menyelesaikan satu labirin pun.
Emang beban nih orang. Terima kasih telah menonton sampai di titik ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai bertemu kembali.